Di dalam ajaran Islam juga ajarannya tuh ajaran yang mungkin kelihatannya kalau orang dari luar ngelihat agak keras atau mungkin bisa dibilang keras, bahkan sampai banyak yang mengatakan Islam agama teroris. Tetapi kalau kita perhatikan di belakang ajarannya itu, maksudnya apa, tujuannya apa? Ya, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Amin. Di luar Yesus, Anda pasti binasa. Agus Yesus, Anda pasti binasa ya. Ya, ini Sobat Waras merupakan video yang sudah banyak dibahas oleh kawan-kawan. Ya, sebenarnya saya malas membahas ini, tapi karena video ini muncul terus di beranda saya dan juga ya di tag-tag ya, makanya saya ingin membahas video ini terkait Donditan. Di sini menurut saya kelihatan sekali dia sebagai ustadz Donditan, kelihatan bodoh dan tolol ketika dia berusaha untuk membela agama Islam ya. Dalam ranah dia mempromosi agama Islam, membela agama Islam dari sudut pandang Donditan. Kelihatan Donditan bodoh dan tolol dan memalukan. Di awal narasi ini kita melihat Donditan ya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa selama ini orang salah kaprah tentang Islam. Islam itu dikatakan agama yang keras, agama teroris dan lain sebagainya. Dan rupanya pernyataan-pernyataan Donditan ini dibantah oleh seorang ateis. Selama ini kawan-kawan, Donditan sering sekali komunikasinya dengan ya para mualaf-mualaf bodoh dan tolol juga menurut saya, yang gampang dia bodohi, yang gampang dia manipulasi. Tapi kali ini dia lawan, dia mendapatkan seorang teman bicara yang jenius walaupun ateis. Jenius walaupun ateis yang mematahkan setiap argumen-argumen dari Agustan, walaupun Agustan ngeles dan ngeles lagi seperti biasanya. Kita simak dan kita akan komen satu persatu. Ternyata logis, tangan ganti tangan, mata nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi ya. Cuman memang mungkin kalau di dalam konteks sebuah negara kan, lihat dulu nih negaranya menjalankan syariat Islam apa enggak. Di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah. Dia memberikan contoh Amerika, orang nyolong ya semenit sekali, lalu katanya kerusuhan. Kenapa dia contohkan Amerika? Karena Amerika memang negara yang mayoritas Kristen, tapi bukan negara agama. Ingat, Amerika bukan negara agama, tapi negara yang memang mayoritas Kristen. Dan Amerika tidak menggunakan hukum agama dalam hukum negaranya. Dan tidak ada negara satupun di dunia ini yang menggunakan negaranya sebagai negara agama Kristen. Tapi Donditan ingin mencoba-coba untuk menjelekkan kekristenan dengan memberikan contoh Amerika. Kenapa dia tidak memberikan contoh Suriah, ya kan? Kenapa dia tidak memberikan contoh Yaman? Kenapa dia tidak memberikan contoh ISIS ya kan? Yang jelas-jelas menggunakan syariat Islam? Kenapa dia tidak memberikan contoh Afghanistan, Taliban ya, dan lain-lain lah. Kalau kita mau sebut satu persatu negara Timur Tengah, negara yang bersyariat Islam, itu kacau balau, rusak total, sudah menggunakan syariat Islam. Kita lihat bagaimana Donditan mulai ya dengan kegoblokan dan tololnya ini kelihatan sekali ya. Jadi kriminal gitu kan. Coba diterapkan misalnya, kejahatan itu bakal langsung anjlok turun atau tetap atau naik. Ya di Jepang nggak pakai potong tangan, salah satu negara teraman di dunia. Waduh. Langsung diskakmat. Jepang ya, negara bukan negara agama, tapi menjadi negara yang teraman ya, kata Lai satu ini. Langsung artinya apa? Untuk menjadi negara yang aman itu nggak perlu syariat Islam, men, ya kan? Cina, ya bahkan sementara dia juga memberikan contoh Cina, negara ateis yang juga menerapkan hukuman yang keras, koruptor itu langsung dihukum mati, ya. Jadi untuk hukuman yang keras-keras seperti itu nggak butuh syariat Islam, men, ya kan? Tapi negara mereka aman, bahkan lebih makmur dari negara-negara Islam. Ini logika Donditan, kacau balau langsung hancur dan dia langsung ngeles.
Kacau. Ini berat lagi nih. Tapi tapi kan nggak menjawab pertanyaan nih, belum ya. Dia bilang nggak menjawab pertanyaan. Ini memang kelihatan sekali goblok dan tololnya. Donditan. Kalau kok, jadi gini kok, kalau buat saya secara pribadi, tapi ini intensinya untuk diskusi ya kok. Iya. Dalam menegakkan hukum, itu ada dua metode yang digunakan. Satu adalah dengan rasa takut, dan satu adalah dengan pengertian kenapa itu tidak boleh dilakukan. Oke, ada dua metode. Ya. Dua-duanya efektif. Misalnya di Cina itu, saat koruptor itu diancam hukuman mati, memang pada akhirnya angka korupsi di sana sangat kecil. Anjlok. Cuman kan pertanyaannya begini, apakah orang yang mengikuti hukum tersebut tidak melakukan tindak korupsi Atas dasar. karena takut atau karena dia mengerti Itu bahwa maksudnya. korupsi itu tidak boleh? Di Islam saya bisa mendapat. Ya, di sini kenapa dia memberikan contoh Cina? Ini sebenarnya ingin memberitahukan Donditan blok ya. Kalau pakai hukuman mati itu nggak perlu pakai agama kali. Cina itu ateis juga pakai hukuman mati gitu loh. Itu yang pertama ya. Jadi nggak perlu pakai hukum syariat Islam ya. Cina juga ya memberikan hukuman mati. Ini sebenarnya sebuah komparasi. Kok beda-beda tipis ya agama Islam yang menggunakan hukuman mati dengan Cina juga menggunakan hukuman mati sangat keras ya, beda-beda tipis kawan-kawan ya. Lalu yang kedua, poin dari Lai satu ini kawan-kawan, yang si Tohang ini, Coki si Tohang ini sangat menarik. Orang itu menaati takut melakukan kejahatan itu karena apa gitu loh? Apakah karena takut mati atau memang dia paham seperti orang ya pakai helm waktu membawa motor, dia itu pakai helm takut karena polisi tangkap atau memang dia sadar saya gunakan helm itu untuk melindungi kepala saya. Ini merupakan konsep yang sangat-sangat penting dipahami. Kita itu tidak melakukan kejahatan itu karena apa? Karena kita sadar bahwa kejahatan itu tidak baik, merugikan orang, atau kita tidak melakukan kejahatan karena kita takut dihukum. Nah, ini beda sekali poinnya dan nilainya, value-nya beda sekali kawan-kawan ya. Nilainya beda sekali. Kelihatan sekali kalau orang takut melakukan karena takut dihukum, itu saya rasa itu rendah sekali nilainya. Tapi ketika orang tidak melakukan karena dia tahu melakukan kejahatan merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, itu nilainya moralnya lebih tinggi lagi ya. Jadi sebenarnya moral lebih rendah atau lebih tinggi ya, silakan Anda mikir. Dapatkan jawaban, dari mana saya berasal. Iya. Sekarang saya di bumi suruh ngapain. Iya. Nanti mati kemana gitu. Iya, jelas ya, gitu. Jelas gitu lah. Emang kalau di Bible nggak ada? Remang-remang kalau saya. Oh, remang-remang. Ya ada mungkin gambaran di dalam Wahyu ya. Iya. Tetapi cukup mengerikan gitu. Hanya khusus. Doditan itu sangat menyudutkan kekristenan kawan-kawannya. Remang-remang lah. Siapa bilang dalam kekristenan itu remang-remang? Di dalam kekristenan itu keselamatan itu sangat jelas. Sangat jelas siapa yang percaya Yesus diselamatkan, siapa yang tidak percaya Yesus dibinasakan. Itu sangat jelas, tidak ada kompromi di sana. Keselamatan itu datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Keselamatan itu datang dari surga. Surga ya, Allah mengasihi manusia. Manusia karena dosa harus binasa, tetapi karena kasih Allah yang besar, Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bahkan siapa yang percaya kepada Kristus diselamatkan, siapa yang tidak percaya kepada Kristus dibinasakan. Jadi keselamatan itu Allah yang buat, Allah yang beri, bukan manusia yang bekerja supaya selamat. Siapa manusia yang bisa bekerja atau membeli keselamatan? Tidak bisa. Tetapi Allah pemilik keselamatan, memberi keselamatan, dan Dia memberi di dalam Yesus Kristus. Itu jelas, tidak ada yang mengerikan di sana. Ya, itu jelas. Bedalah dengan kalian, ya kan? Cium batu katanya menghapus dosa, ya kan? Ada juga yang saya dengar Habib katanya minum kencing Nabi itu juga menghapus dosa. Jadi kok saya mau bicara lebih jauh nanti dibilang saya penistaan lagi ya, tapi itu iman kalian ya, suka-suka kalian lah. Lanjut.
untuk 144.000 orang. Bagaimana dengan agama Bapak? Sampai taraf tertentu di negara-negara yang menganut sekularisme, mereka lebih produktif. Kenapa? Karena mereka hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Wow, seorang ateis memberikan jawaban yang telak, menohok, dan sempurna. Ini kawan-kawan yang membuat Don Ditan kali ini dia mendapatkan teman diskusi. Saya tidak mengatakan lawan diskusi, teman diskusi yang cerdas. Ya selama ini kan yang di podcast dia itu kan ya lawan-lawan atau teman diskusi dia kan ya para malah odong-odong yang nggak tahu kekristenan, ya kan, yang kelihatan goblok dan tololnya menurut saya sengaja ulang-ulangin supaya Agustan paham. Kamu tuh sangat goblok dan tolol, Agustan. Kamu tuh Agustan lagi Don Ditan, kamu tuh sangat goblok dan tolol. Kamu tuh selama ini narasi kamu yang menyudutkan kekristenan itu sangat gampang dipatahkan gitu loh. Dan argumen kamu tuh sangat tolol, tapi kamu tuh terus merasa hebat ya. Dan kalau kamu mulai undang orang-orang yang ilmunya cetek, lalu Anda mulai goreng-goreng merendahkan kekristenan. Kali ini ya semoga Anda bertobat lah, Agustan ya. Hiduplah untuk hidup, jangan hidup untuk mati. Apalagi dengan membunuh orang masuk surga. Aduh, perlu pikir juga itu. Masa ada sih Tuhan ya memberikan hadiah surga kepada orang yang membunuh orang lain, ya kan, atau memberikan upah surga kepada orang yang membunuh orang lain? Ya kalau menurut saya sih ya saya nggak percaya Tuhan seperti itu. Ya kalau kamu percaya Agustan ya silakan. Kebanyakan Udah masuk orang, ini nih, apa? kebanyakan orang itu hidup untuk mati. Lihat Don Ditan langsung bingung. Wow, ternyata ateis ini cerdas banget ya. Apakah itu salah? Bukan ranah saya untuk mengatakan itu salah atau tidak. Kenapa? Karena buat saya, lagi-lagi, kepercayaan itu harusnya begini bekerjanya. Iya. Bekerjanya seperti ini. Keyakinannya itu ke dalam, Iya. dan akhirnya keyakinan yang ke dalam ini terlihat buahnya kalau pakai bahasa orang Kristen. Iya. Atau mungkin di Islam ada istilahnya, saya kurang tahu. Mohon maaf. Apa yang dia yakini, dia arahkan ke dalam, apapun itu, dan apa yang dia yakini ini membuat buahnya kelihatan ke apa yang dia lakukan sehari-hari. Bermanfaat. Nah, sehingga akhirnya tadi kan kok bilang jawaban Anda normatif sekali ya mengenai output apa. Kalau buat saya itu bukan jawaban normatif kok. Manusia itu diukur dari value-nya kok. Tuhan, ya Ya jelas ya. Bahkan Coki memberikan gambaran ajaran Kristen, ya, apa yang kita terima, ya, yang kita isi dalam hidup kita, itulah yang akan keluar. Itulah buah-buah roh. Kalau dalam diri kita diisi oleh ajaran Tuhan yang sempurna, yang penuh kasih, penuh damai, penuh cinta, maka yang keluar dari diri kita adalah ajaran Tuhan yang kasih, cinta, damai, dan sempurna itu gitu loh. Tapi kalau ada yang mengaku memiliki agama yang sempurna, tapi yang keluar adalah halal darah, bunuh orang, lalu berharap masuk surga, mikirnya Don Ditan, ya, nilai Anda itu seperti itukah? Ya, karena apa yang Anda isi dalam diri Anda itu akan prakteknya keluar. Makanya Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, dampaknya kita akan mengasihi orang lain. Clear. Itulah ajaran Kristus, ajaran Tuhan yang sempurna, yang benar. Maha Pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, firman menjelma jadi manusia. Ini lagi Agustan, Don Ditan. Sorry, saya selalu salah Agustan. Don Ditan ya mulai lagi menggunakan mengotak-ngatik kekristenan. Kita lihat kawan-kawan ya. Inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam hal ini langsung. Iya. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Bisa nggak Tuhan yang maha mampu itu menciptakan batu yang segitu gedenya sampai dia nggak mampu ngangkat? Kalau dia maha kuasa, dia bisa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Bisa nggak dia jadi iblis?
ini kawan-kawan yang sering dia ulang-ulang dalam podcast-podcast dia, ya, dan seolah-olah ini adalah apa namanya ya, serangan pamungkas dia gitu kira-kira. Tapi rupanya sangat mudah dipatahkan oleh Choky Sitohang. Saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik gitu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Iya, untuk apa? Ya, perlu ditahu kenapa Yesus jadi manusia. Untuk apa? Tujuannya karena dia ingin menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Misalnya ini kawan-kawan ya, Anda lihat semut yang akan masuk dalam jurang. Semut itu jangan semut lah kawan-kawan ya. Atau begini deh, Anda lihat sebuah kawanan domba yang akan masuk ke dalam jurang. Lalu Anda sebagai manusia, "Oi, jangan ke kiri, jangan ke kiri. Ada jurang di sana." Ya, domba nggak akan paham. Tapi ketika Anda jadi domba, contohnya, lalu Anda memberitahukan dengan bahasa domba, ya mereka akan paham. Sama halnya kawan-kawan, manusia sudah berdosa. Kalau Allah datang dengan kealahannya, kesempurnaannya, ya manusia hangus, nggak bisa. Dan manusia tidak mengerti, manusia sudah terinfeksi dosa, manusia tidak mengerti kebenaran. Makanya ya, untuk menyelamatkan manusia, Yesus ya inkarnasi menjadi sama dengan manusia, dan dia mengajar manusia, memberitahukan kepada manusia jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang menuju sorga. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Jadi dia menjadi manusia itu punya tujuan, ya, karena manusia ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, Tuhan tidak perlu jadi batu. Untuk apa dia jadi batu? Tuhan tidak perlu menjadi binatang. Untuk apa? Karena semua ciptaan Tuhan itu yang paling sempurna itu hanya manusia. Yang paling dia sayangi manusia. Bahkan malaikat pun ketika jatuh dalam dosa, itu tidak ada lagi keselamatan bagi malaikat. Makanya malaikat itu jadi iblis, jadi setan karena memberontak kepada Tuhan. Tapi ketika manusia memberontak kepada Tuhan, Alkitab mengatakan manusia itu diciptakan pada hari terakhir serupa segambar dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang akan turun tangan menyelamatkan manusia, karena manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Allah sendiri yang akan turun tangan menyelamatkan manusia. Begitu Donditan, supaya Anda pintar, dan doa saya semoga Anda waras. Dan kawan-kawan bantu sampaikan video ini ke Donditan. Yang siapa yang kena Donditan, Pavel mengatakan Anda goblok dan tolol. Bertobatlah Anda karena Tuhan ingin menyelamatkan Anda. Oke, begitu dulu deh video dari Pavel hari ini. Salam sejahtera, salam waras. God bless you and bye-bye. Salam. Ya Sobat Waras, saat ini posisi tukang bekerja di bagian atas lagi ya. Itu sana dia. Kelihatan nggak itu ya? Iya. Ini update hari ini. Jadi tiang-tiang sudah kelar semua di Acian. Cor slop tengah juga sudah selesai. Ya, tinggal bagian atas sedang dikerjakan. Terima kasih ya Sobat Waras untuk supportnya. Ini campuran semen. Semen kita masih ada ya, tinggal setengah sak, nanti dipesan lagi. Ini kayu-kayu untuk plafon. Ini kayu untuk tongkat ya, untuk penongkat apa itu ya, penongkat ya, penongkat atap, supaya nanti ketika pasang plafon atapnya tetap kokoh. Setelah ini baru kita akan plafon dulu, baru lantai ya. Ini kondisinya semua sudah diplester ya, sudah diplester, sudah diacian. Sobat ya, thank you semuanya untuk dukungannya.